Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa tahmidan wa syukran ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmati khatimin nabiyyina wa imamil mursalina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Hanik Hidayati, sarjana pendidikan, magister pendidikan, selaku pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan tidak lupa para pendengar setia yang mendengarkan khotbah saya saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan ribuan taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat bertatap maya dalam majelis yang insya Allah mubarak ini. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang pembawa bendera Islam, pembuka mata hati, beliaulah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Izinkanlah saya, Ahmad Saiful Lutfi, kelas A, Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khotbah yang bertemakan Islam, kebangsaan, dan nasionalisme. Hadirin hadirat para pendengar setia yang dirahmati Allah. Nasionalisme berasal dari kata bahasa nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa dan mendapat imbuhan isme yang berarti paham. Jadi secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai paham tentang semangat kebangsaan, perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta atau perasaan cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kebangsaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebangsaan adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sikap nasionalisme yang harus dimiliki oleh umat muslim adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan antar bangsa, di mana kita harus mencintai tanah air berdasarkan aturan dalam agama Islam. Seperti ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke kota Yasrib, yang sekarang menjadi Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang, beliau mendapatkan masyarakat yang kurang majmuk. Ada sekelompok muhajirin, yaitu kelompok pendatang, ada sekelompok ansor, yaitu kelompok pribumi, dan non-muslim Yahudi. Nabi merenung dan berkata dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Imam Abdul Malik Ibnu Hisham Al-Ansari, volume 2, halaman 219, yang berbunyi, orang Islam pendatang, orang Islam pribumi, dan Yahudi, asalkan satu garis besar jihadnya, sesungguhnya mereka itu satu umat. Jadi Nabi Muhammad SAW pada zaman dulu telah berhasil membuat suatu komunitas sosial yang berdasarkan kewarganegaraan, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku. Nabi tidak pernah mengatakan negara Islam karena dalam Madinah banyak non-muslim. Nabi tidak pernah mengatakan negara Arab karena dalam Madinah banyak non-Arab. Hukum yang diterapkannya pun tidak pandang bulu. Siapa yang melanggar, dia akan mendapatkan ganjarannya. Contoh, pada suatu ketika ada maling yang tertangkap oleh Usamah bin Zaid. Lapor pada Nabi, sudah dimasukkan ke dalam sel. Ternyata malingnya itu anaknya orang besar. Sahabat pun melepasnya
demi menjaga nama baik keluarganya. Nabi mengetahui hal tersebut. Nabi marah besar dan berkata, "Wallahi, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah Usamah, jika seandainya maling itu anak kandungku Fatimah, bawa ke sini, saya yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga mereka, orang-orang Yasrib yang sekarang berubah menjadi Madinah, mereka semua merasa diperlakukan dengan sama. Di mata hukum semuanya sama, tidak pandang bulu, sehingga menjadikan masyarakatnya sejahtera dan penuh dengan keadilan. Hadirin hadirat para pendengar setia yang dirahmati Allah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, pernah mengeluarkan fatwa, yaitu hubbul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Di dalam diri kita itu harus ditanamkan rasa cinta terhadap tanah air, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan negerinya aman terlebih dahulu sebelum doa selanjutnya, yakni menjauhkan anak cucu dari menyembah berhala. Itu semua menandakan bahwa pentingnya menjaga keamanan dan ketentraman negara. Karena dengan begitu, semua orang bisa menjalankan aktivitas dengan tenang, termasuk dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai tanah air dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23 yang berbunyi, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qatima min safar fanadoro ila juduratil Madinah au doa rohilatahu wa inkana ala dabbatin harrokaha min hubbiha." Yang artinya, ketika Rasulullah SAW hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah itu mencintai tanah airnya. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Hadirin hadirat para pendengar setia yang dirahmati Allah. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita. Kita itu sebangsa, setanah air, yaitu tanah air Indonesia. Negara kita itu sudah dipersatukan dengan suatu alat, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Walaupun kita berbeda suku, budaya, agama,
Jangan sampai membuat perbedaan kita itu menjadi penghalang bagi kita untuk bersatu. Jangan sampai kita itu mudah untuk dipecah belah. Karena apa? Karena kita itu satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Demikian hitobah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Anda dalam menyampaikan hitobah ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.